Pada hari ini saudara berdua akan menerima pemberkatan pernikahan. Tetapi terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sebuah pegangan bagi kehidupan kita, terlebih saudara berdua. Demikian firman Tuhan dalam kitab 1 Tawarikh pasal 17 ayat 26 hingga ayat 27. 1 Tawarikh 17 ayat 26 hingga ayat 27. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Oras mabata agak lupa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih kedua mempelai yang berbahagia, Jeffrey Edwai dan Irmayanti Febriani Purba. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan atau rumah tangga itu adalah bagian dari impian setiap orang. Walaupun memang ada juga orang yang di dalam hidupnya yang memiliki komitmen untuk tidak berumah tangga. Itu adalah impian. Semua keluarga, semua pribadi pasti punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan untuk membentuk yang namanya sebuah rumah tangga kita. Tapi selain itu impian manusia, pernikahan atau rumah tangga juga Tuhan pakai sebagai jalan Tuhan, sebagai hike nilai bata, sebagai jalan Tuhan untuk memperlihatkan kuasanya, untuk memperlihatkan kasihnya, dan untuk memperlihatkan anugerahnya di tengah-tengah kehidupan. Sehingga tidak heran kita Bapak Ibu kalau kita membaca di dalam Alkitab kita, salah satu contoh yang Tuhan pakai untuk menggambarkan hubungan yang harmonis antara Tuhan dengan umat manusia. Dia sering menggambarkan seperti hubungan antara suami istri, hubungan keluarga. Kenapa hubungan keluarga Tuhan pakai sebagai contoh untuk memperlihatkan cinta kasihnya antara dia sebagai bapa atau dia sebagai suami dan dunia ini, manusia ini dipandang sebagai istrinya? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau berbicara cinta yang paling tulus, kasih yang paling tulus, itu yang pertama-tama kita temui adalah di dalam rumah tangga. Cinta yang paling tulus, kasih yang paling murni, paling mudah itu kita temui di dalam yang namanya rumah tangga. Jadi rumah tangga itu adalah praktek. Rumah tangga itu adalah simbol dan kenyataan bahwa memang di dalam rumah tangga itulah kita paling gampang dan paling mudah untuk melihat yang namanya cinta, yang namanya kasih yang tulus. Kalau di luar bisa saja orang mengatakan kasih, bisa saja orang mengatakan cinta, tapi sering masih kasih itu kasih yang memiliki jarak, kasih yang memiliki tuntutan dan lain-lain. Tapi kalau di dalam sebuah rumah tangga, kasih itu adalah kasih yang murni. Siapapun akan melakukannya, dan itu tidak bisa kita pungkiri di dalam hidup ini, Bapak. Tidak bisa kita pungkiri. Dan inilah yang Tuhan pakai
Baik Yesus juga memakai contoh ini untuk menggambarkan bagaimana hubungannya yang baik antara Dia sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Dia gambarkan itu dalam hubungan keluarga. Bagian dari sebuah kekuatan bahwa di tengah-tengah kehidupan ini kita memang diberi kemampuan untuk berpikir. Kita memang diberi, katakanlah, finansial yang cukup. Tuhan memberi kemampuan untuk mengelola apapun yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi kalau kita bercermin kepada firman Tuhan yang telah bersama-sama kita dengarkan, penulis kitab Tawari ini mau mengatakan, apapun itu, bagaimanapun besar kecil finansial, bagaimanapun hebat intelektual kemampuan berpikir seseorang, kalau semua itu tidak di dalam berkat dan penyertaan Tuhan, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang semu, kemampuan yang kosong. Karena itu ada harapan tadi yang dikatakan oleh penulis kitab Tawari, dikatakan, oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Pernikahan saudara berdua, cinta kasih saudara berdua, hubungan yang sudah saudara berdua bangun itu Tuhan berkati. Maka Tuhan mengatakan Tuhan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepadamu. Satu perkara yang baik itu apa? Cinta saudara berdua seperti gayung bersambut, kan? Kalau sudah cinta itu gayung bersambut, tidak bertepuk sebelah tangan, tentu yang pertama, sukacita itu paling tidak sudah nyata, sudah kelihatan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara berdua, kalau kita coba untuk merangkai riwayat cinta kasih saudara berdua ini, bagaimana riwayat kronologis perjumpaan saudara berdua, bagaimana saudara berdua berusaha untuk merangkai cinta itu sehingga cinta itu pada hari ini boleh diwujudkan dalam sebuah pemberkatan rumah tangga. Tentu itu semua tidak terlepas dari penyertaan Tuhan, dari kasih Tuhan yang memberkati saudara berdua. Cinta saudara berdua akhirnya diterima oleh orang tua. Yang kedua. Yang ketiga, cinta saudara berdua akhirnya masuk ke dalam sebuah ikatan perjanjian, menggunakan ini perpadanan. Dan yang terakhir, puncaknya hari ini, cinta saudara berdua Tuhan berkati. Dan inilah perkara yang baik itu. Inilah perkara yang baik itu. Mengatakan juga, aku menang. Karena apa? Akhirnya pemberkatan itu terwujud. Akhirnya apa yang saya impikan, seperti pembicaraan kita, doa itu 2014 harus tahun berkat, terwujud. Jadi luar biasa Bapak Ibu doa mereka berdua ini. Jadi mereka ini berdoa, satu di Papua, satu di sini, punya doa yang sama tahun 2014 harus menikah, kan begitu. Nah itu doa mereka, itu permohonan mereka. Dan tahun ini tahun baik namanya. Ya bagaimanapun semua tahun baik. Tapi tidak hanya cukup di sini. Tidak hanya kebahagiaan itu, sukacita itu, penyertaan Tuhan itu, permohonan kepada Tuhan itu cukup hanya sampai hari ini. Seperti yang dikatakan tadi, Tuhan telah menjanjikan perkara yang baik kepadamu hari ini. Artinya Tuhan sudah memberikan apa yang menjadi doa itu, apa yang menjadi harapan itu, apa yang menjadi impian itu. Tuhan wujudkan, Tuhan berikan. Tapi tidak hanya cukup itu. Tapi apa yang dikatakan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya, menaungi rumah tangga saudara berdua nantinya,
Dan biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan gelombang yang besar, selama saudara masih di dalam naungan berkat Tuhan, tetaplah mengandalkan berkat Tuhan itu, sehingga rumah tangga saudara berdua menjadi rumah tangga yang Tuhan pakai sebagai jalan Tuhan untuk memperlihatkan kuasa-Nya dimanapun saudara berdua nantinya tinggal. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Kiranya berkat Tuhan benar-benar hadir di dalam saudara kami berdua. Mereka berdua mempelai yang berbahagia. Anugerah Tuhan kiranya nantinya menaiki kehidupan mereka, sehingga rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang senantiasa mencari pengharapan kepadamu. Dan kami memang berpengharapan Tuhan dan percaya bahwa setiap rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan akan diberkati untuk selama-lamanya, akan mampu untuk menghadapi setiap tantangan cobaan yang muncul di tengah-tengah rumah tangga. Tuhan, terima kasih atas karunia Tuhan yang memberkati hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul dan mendengarkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga menjadikan firman ini jadi pegangan bagi seluruh keluarga-Mu, seluruh orang-orang yang hadir di rumah ini, sehingga kami benar-benar hanya berpengharapan kepada Tuhan. Dan inilah kami Tuhan yang rindu dan tetap berpengharapan kepada berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan pada hari ini juga di tengah-tengah sukacita keluarga yang berbahagia pada hari ini, setelah ibadah pemberkatan ini, masih banyak rangkaian kegiatan Tuhan sejalan kepada tradisi adat dan budaya kami. Tuhan mohon di dalam kami menjalani setiap tradisi budaya adat yang kami jalankan, karena Tuhan pertama hadir dan memberkati setiap rangkaian kegiatan kami. Kiranya nama Tuhan yang semakin dimuliakan dalam kehidupan dan seluruh rangkaian sukacita sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, inilah doa dan permohonan kami. Amin.
Saudara berdua, Jeffrey Edwai dan Irmayanti Febriani Guru Purba yang hendak melangsungkan pernikahan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi ketetapan dalam pernikahan. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Oleh karena itu, inilah kehendak Tuhan bagi seorang suami. Hendaklah setiap suami mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah suami bijaksana terhadap istri selaku kaum yang lebih lemah, dan juga bersikap hormat kepada istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Hendaklah juga setiap suami memenuhi segala kewajiban terhadap istrinya. Dan inilah kehendak Tuhan bagi seorang istri. Hendaklah setiap istri mengasihi suaminya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah istri tunduk kepada suami selaku teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Seorang istri hendaklah senantiasa hormat, lemah lembut, dan penuh sukacita. Istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Hendaklah juga setiap istri memenuhi kewajiban terhadap suami. Demikianlah dasar dan pedoman kehidupan rumah tangga yang berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, hayati dan lakukanlah firman Allah di tengah-tengah kehidupan pernikahan dan rumah tangga saudara, yakni cinta kasih, kesabaran, kerendahan hati, kemurahan, penguasaan diri, saling menerima dan saling memaafkan. Tetapi segala perseteruan, perselisihan, iri hati, kedengkian dan amarah hendaklah dijauhkan dari antara kamu. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Akhirnya, hendaklah damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah di dalam hatinya, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar dan pedoman bagi pernikahan Kristen yang harus diberlakukan di dalam rumah tangga saudara. Sekarang saya bertanya kepada saudara Jeffrey Edward, apakah saudara bersedia mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaatnya bahwa saudara benar-benar dengan segenap hati menghendaki saudari Irmayanti Febriani Purba ini menjadi istrimu? Apakah saudara berjanji mengasihi dia dengan segenap hati serta hidup di dalam kekudusan bersama dia dan tidak akan menceraikannya kecuali diceraikan oleh kematian? Jikalau saudara telah dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berilah jawabnya. Iya, dengan segenap hati saya mengaku, saya berjanji mengasihinya dan tidak akan menceraikannya kecuali kematian menceraikan kami berdua. Terima kasih.
Sekarang saya juga bertanya kepada Irmayanti Febriani Purba. Apakah saudari bersedia mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaatnya bahwa saudari benar-benar dengan segenap hati menghendaki Jeffrey Edwai ini menjadi suamimu? Apakah saudari berjanji mengasihi dia dengan segenap hati serta hidup di dalam kekudusan bersama dia dan tidak akan menceraikannya kecuali diceraikan oleh kematian? Jikalau saudari telah dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berilah jawab. Ya, dengan segenap hati saya mengaku saya mengasihinya dan tidak akan menceraikannya kecuali kematian menceraikan kami berdua. Terima kasih. Sama seperti cincin ini, berbentuk bulat dan tidak memiliki ujung dan pangkal. Demikianlah kiranya kebulatan dari pengakuan dan janji saudara berdua. Selain itu, cincin ini terbuat dari logam mulia yang tidak akan pernah luntur. Maka demikianlah juga hendaknya cinta kasih saudara berdua tidak akan pernah luntur dimakan usia. Jadikanlah cincin ini sebagai tanda atau lambang cinta kasih saudara berdua, cinta kasih sayang yang tidak akan pernah putus dan tidak. Irmayanti Febriani Purba sematkan cincin ini di jari manismu sebagai tanda ikatan kasih kita berdua. Jadikanlah cincin ini sebagai lambang cinta kasih kita. Cincin cinta yang tidak akan pernah luntur dan